Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Cidinda Gestri Febrina. Kalian bisa panggil Ibu dengan panggilan Ibu Dinda. Nah, Ibu hari ini akan mengajar di kelas kalian. Mudah-mudahan kalian senang ya akan kehadiran Ibu. Nah, Ibu pengen tahu nih, kalian semua apa kabarnya? Baik, ada yang baik, ada yang kurang baik. Lah, yang kurang baik kenapa? Oh, katanya lagi sakit, lagi pusing. Ya udah, nanti kalau misalnya nggak sanggup belajar, tolong angkat tangan ya, dibilang. Mhm. Nah, selanjutnya sebelum kita mengawali pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga setelah kita berdoa, proses belajar mengajar kita akan lebih efektif untuk sekarang ini dan untuk kedepannya. Nah, Ibu juga pengen tahu siapa nih yang nggak hadir hari ini. Ayo, siapa yang nggak hadir? Ada yang tahu nggak temannya yang nggak hadir? Coba dicek. Teman sebelahnya yang nggak hadir, teman belakangnya, teman sebangkunya. Ayo, siapa yang nggak hadir? Oh, yang nggak hadir Dimas, Andre. Oke, dua orang yang nggak hadir, Dimas dan Andre. Oke. Nah, selanjutnya Ibu pengen tahu nih, kalian masih ingat nggak pembelajaran kemarin? Kita belajar tentang apa? Kalian ingat? Yang ingat tunjuk tangan. Ayo, siapa yang ingat? Ya, sepertinya ada yang lupa. Asal jangan lupa ingatan ya. Jadi, kemarin itu kita belajar tentang cerita Malin Kundang. Kalian masih ingat nggak ceritanya gimana? Nah, ceritanya Malin Kundang adalah Malin Kundangnya merantau ke kota, lalu sampai di kota Malin Kundang bertemu dengan seorang putri raja dan menikah. Setelah menikah, Malin Kundang tidak mengakui lagi ibunya sebagai ibu kandungnya karena ibu kandungnya adalah orang miskin. Jadi dia tidak mengakui. Makanya itu disebut dengan anak durhaka. Kebetulan Malin Kundang ini dulunya adalah seorang yang miskin. Namun karena dia merasa dirinya sudah kaya dan hebat, dia tidak mengakui bahwa ibunya itu adalah ibu kandungnya. Dan cerita Malin Kundang berasal dari Sumatera Barat. Nah, hari ini kita pengen cerita tentang legenda Danau Toba. Nah, kenapa kita cerita tentang legenda Danau Toba? Biar kalian tahu gimana sih asal usulnya Danau Toba itu di dalam legenda gitu ya. Nah, Danau Toba itu berasal dari mana gitu. Nah, itu adalah tujuan pembelajarannya. Nah, Ibu pengen membacakan cerita legenda Danau Toba nih. Anak-anak simak ya semuanya. Asal-usul Danau Toba. Di sebuah desa di wilayah Sumatera, tinggallah seorang petani. Ia seorang petani yang rajin bekerja. Walaupun lahan pertaniannya tidak luas, ia dapat mencukupi kebutuhannya dari hasil bekerjanya yang tidak kenal lelah. Sebenarnya usianya sudah cukup untuk menikah, tapi ia tetap memilih hidup sendiri. Di suatu pagi hari yang cerah, petani itu memancing ikan di sungai. Mudah-mudahan hari ini aku mendapat ikan yang besar, begitu kata si petani. Beberapa saat setelah kailnya dilemparkan, kailnya terlihat bergoyang-goyang. Ia segera menarik kailnya. Petani itu bersorak kegirangan setelah mendapatkan seekor ikan cukup besar. Ia takjub melihat warna sisik ikan yang indah. Sisik ikan itu berwarna kuning emas dan ada kemerah-merahan. Kedua mata bulat dan menonjol memancarkan kilatan yang menakjubkan. Tunggu, aku tidak ingin dimakan. Aku akan bersedia menemanimu jika kau tidak jadi memakanku. Petani tersebut terkejut mendengar suara dari ikan itu. Karena terkejutnya, ikan yang ditangkapnya terjatuh ke tanah. Kemudian tidak berapa lama ikan itu berubah wujud menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Bermimpikah aku? Gumam petani. Jangan takut, aku manusia sepertimu, kata si putri. Aku sangat berhutang budi padamu karena telah menyelamatkanku dari kutukan dewata, kata gadis itu. Namaku Putri, aku bersedia menjadi pendamping hidupmu, desak gadis itu. Petani itu pun mengangguk. Lanjut, oleh karena itu jadilah mereka sepasang suami istri. Namun ada suatu janji yang telah disepakati. Mereka tidak boleh menceritakan bahwa asal usul putri dari seekor ikan. Jika janji itu dilanggar, akan terjadi petaka dahsyat. Setelah sampai di desa, si petani gemparlah penduduk desa melihat gadis cantik jelita bersama petani tersebut.
Dia mungkin bidadari turun dari langit, gumam mereka. Petani merasa sangat bahagia dan tentram. Sebagai suami yang baik, ia terus bekerja untuk mencari nafkah dengan mengolah sawah dan ladangnya dengan tekun dan ulet. Karena ketekunan dan keuletannya, petani itu hidup tanpa kekurangan dalam hidupnya. Anggi, tolong didengar ya ceritanya. Nah, lanjut ya. Banyak orang yang merasa iri dengan menyebarkan sangkaan buruk yang dapat menjatuhkan keberhasilan usaha petani. Aku tahu, petani itu pasti memelihara makhluk halus, kata seseorang temannya. Hal itu sampai ke telinga petani dan Putri. Namun mereka tidak merasa tersinggung, bahkan semakin rajin bekerja. Setahun kemudian, kebahagiaan petani dan istri bertambah karena istri petani melahirkan seorang bayi laki-laki. Ia diberi nama Putra. Kebahagiaan mereka tidak membuatnya lupa diri. Putra tumbuh menjadi seorang anak yang sehat dan kuat. Ia menjadi anak yang manis tetapi agak nakal. Ia mempunyai suatu kebiasaan yang membuat heran kedua orang tuanya, yaitu selalu merasa lapar. Makanan yang seharusnya dimakan bertiga, tapi dapat dia makan seorang diri saja. Jika disuruh membantu pekerjaan orang tua, ia selalu menolak. Ia selalu membuat jengkel ayahnya. Istri petani selalu mengingatkan petani agar bersabar atas ulah anak mereka. Ya, aku akan bersabar. Dia tetap anak kita, kata petani kepada istrinya. Syukurlah, Kanda berpikir seperti itu. Kanda memang seorang suami dan ayah yang baik, puji Putri. Memang kata orang kesabaran itu ada batasnya. Inilah yang dialami oleh petani. Pada suatu hari, Putra mendapat tugas untuk mengantar makanan dan minuman ke sawah. Akan tetapi, Putra tidak memenuhi tugasnya. Petani menunggu kedatangan anaknya sambil menahan haus dan lapar. Ia langsung pulang ke rumah dan dilihatnya Putra sedang bermain bola. Petani menjadi marah sambil menjewer kuping anaknya. Anak tidak tahu diuntung, tak tahu diri, dasar anak ikan, umpan petani. Tanpa sadar, ia telah mengucapkan kata pantangan itu. Setelah petani mengucapkan kata-kata tersebut, seketika itu juga anak dan istrinya lenyap tanpa bekas dan jejak. Dari bekas injakan kakinya, tiba-tiba menyemburlah air yang sangat deras dan semakin deras. Air merendam desa petani dan desa sekitarnya. Air meluas sehingga membentuk sebuah danau. Danau itu akhirnya dikenal dengan nama Danau Toba. Sedangkan pulau kecil di tengahnya dikenal dengan nama Pulau Samosir. Nah, begitu cerita legenda Danau Toba. Semuanya udah mendengarkan tadi apa yang Ibu sampaikan dan apa yang Ibu ceritakan tentang legenda Danau Toba? Semuanya paham? Paham, Bu? Ya, tuh ada yang paham, ada yang tadi sambil main-main gitu ya. Enggak apa-apa. Kita lanjut ya. Nah, Ibu pengen setelah anak-anak Ibu mendengarkan cerita Ibu tadi, Ibu pengen nih kalian menjawab 5 pertanyaan. 5 pertanyaan aja, ayo ditulis. Ibu diktekan. Yang pertama adalah, siapakah tokoh utama di cerita tersebut? Siapakah tokoh utama di cerita tersebut? Udah? Nomor 2, di mana petani tinggal? Nomor 2, di mana petani tinggal? Udah? Lanjut ya. Nomor 3, bagaimana petani mendapatkan ikan? Nomor 3, bagaimana petani mendapatkan ikan? Nomor 4, mengapa Putri bersedia menjadi pendamping hidup petani? Nomor 4, mengapa Putri bersedia menjadi pendamping hidup petani? Dan nomor 5, apa yang terjadi setelah petani melanggar janji? Nomor 5, apa yang terjadi setelah petani melanggar janji? Nah, ayo Ibu kasih waktu 10 menit untuk menjawab kelima soal tersebut. Kalau misalnya udah bisa dijawab dan udah selesai semua, akan kita koreksi bersama-sama ya. Nah, udah selesai semua? Ya, udah selesai. Kita jawab bersama-sama ya. Siapakah tokoh utama di cerita tersebut? Ayo, ada siapa aja? Ada petani, ada Putri, dan ada Putra. Nah, nomor 2, di mana petani itu tinggal? Di sebuah desa di Sumatera Utara. Nomor 3, bagaimana petani mendapatkan ikan? Petani mendapatkan ikan karena petani pergi memancing. Nomor 4,
Mengapa Putri bersedia menjadi pendamping hidup petani? Jawabannya adalah karena Putri merasa bahwa si petanilah yang menyelamatkan Putri dari kutukan dewata. Nomor 5, apa yang terjadi setelah petani melanggar janji? Ayo, apa yang terjadi? Seketika anak dan istrinya lenyap tanpa jejak dan keluarlah air dari dalam bumi yang memenuhi seluruh desa. Maka terjadilah Danau Toba. Oke, yeay, semuanya pada pintar. Semuanya pada tahu jawabannya. Nah, kalian tahu nggak bahwasannya di Sumatera Utara itu tidak hanya terkenal dengan legenda Danau Tobanya saja, tetapi ada satu tarian yang mendunia, yaitu tarian tortor. Ada yang tahu nggak tarian tortor? Nah, tarian tortor ini biasanya ditampilkan pada saat acara kerajaan. Nah, pada dasarnya itu adalah untuk kerajaan. Dan yang kedua, apabila ada acara-acara penting seperti pernikahan atau acara lain sebagainya. Nah, yang ketiga, acara tersebut biasanya ditampilkan atau tarian itu ditampilkan karena untuk berinteraksi pada makhluk gaib. Itu adalah kepercayaan mereka gitu ya. Nah, Ibu pengen ngajarin kalian nih 3 step dasar tarian tortor. Ada yang mau nggak? 3 step dasar tarian tortor. Yang pertama, ada yang namanya step udok gitu. Ada yang namanya step udok atau udot. Step udot atau udok. Nah, step udot itu hanya kaki yang bermain. Nanti akan Ibu contohkan. Yang kedua, ada namanya step somba. Somba itu terdiri dari 2, yaitu somba tengah dan somba atas. Nah, yang ketiga adalah step membuka roha. Membuka roha artinya membuka hati. Seperti ini. Tap, tap. Nah, akan Ibu contohkan ya.